dengan konsep prismatik negara hukum. Jadi kalau tadi kita bicara tentang bagaimana paradigma kita terhadap kehidupan berbangsa negara, bagaimana konteks hukum, kedaulatan hukum, penegakan hukum di negara kita terkait dengan ideologi kita. Artinya bagaimana kita melihat daripada sudut pandang sejarah kehidupan bernegara kita terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan keselarasan dan nilai-nilai Pancasila, terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, terkait dengan keseimbangan check and balance kehidupan, atau bisa juga penerapan hukum yang adil. Nah, prismatik ini harapan kita dengan adanya Pancasila sebagai wujud kesepakatan kita, tujuan kita, maka harapannya muncullah kedaulatan hukum. Artinya di sini Pancasila itu menempatkan hukum sebagai landasan yang tertinggi dalam mengatur bermasyarakat dan bernegara. Artinya setiap kehidupan, kedudukan itu sama. Benarkah harus sama? Ya mesti ini ngono Pak. Walaupun prakteknya ya walau alam rene ngono iku ya. Ya mungkin bisa juga wah saya ponakane rek iku bojone iku dulure ngono. Ya piye? Seharusnya dalam hukum siapapun harus ya. Kemudian muncullah keselarasan nilai-nilai Pancasila sehingga peraturan hukum dan kebijakan publik harus selaras dengan nilai Pancasila. Hal ini berarti hukum harus mempromosikan keadilan, demokrasi, persatuan, kesejahteraan. Jadi ide dasarnya harus ini. Kenapa Anda mencalonkan? Aku wis sugih kok Pak. Keluarga wis cukup Pak. Aku duwe pondok, aku duwe mobil, aku duwe donya sembarang kalian. Untuk apa? Nah, misalnya ngono. Sehingga untuk berbagi kebahagiaan kepada menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngono rek. Oh gak dadi pemimpin untuk bekerja. Nambahin nyugeno keluargane. Nah, itu masalah rek. Ning ngono iku. Ya. Seharusnya kita harus mempromosikan tetap harus menambah keyakinan beragama kita, harus berkemanusiaan yang beradil dan beradab, harus tambah bersatu, tambah rukun. Nah itu. Sehingga muncullah sebuah kesejahteraan untuk kita semua. Kemudian perlindungan atas hak asasi manusia. Di dalam konteks prismatik hukum Pancasila ini harapannya bahwa hukum atau negara hukum Pancasila ini menjamin, artinya menjamin adanya hak asasi manusia. Nek ngomong hak asasi manusia, nek terus-terus ya sebenarnya kita nggak punya kebebasan, kan? Karena kita dibatasi oleh hak asasi orang lain juga. Artinya misalnya ada adik di kelas ini ngomong sendiri, tertawa sendiri karena baca WhatsApp ya. Yo gak apa-apa, wong jane lucu. Tapi nek sampean guyu banterno, ya kan tanggane rek risik, ya. Nek padha-padha ndeloke terus guyune sik gak apa-apa, nek kene galok delok terus mau ketelok. Nah, itu berarti hak asasi yang kita harus hormati. Kemudian ada keseimbangan check and balance. Sistem pemerintahan harus mengedepankan prinsip check and balance. Ada pengawasan, ada keseimbangan kekuasaan. Nah, ini masih tak singgung bahwa ada koalisi gemo itu piye rek. Ya bukan berarti tidak. Ya, nah kadang kita kan juga risih ya melihat orang yang selalu oposisi. Saya kira wis coba perhatikan dirimu sendiri. Kira-kira sapa sih sing oposisi nang awakmu? Ada enggak temanmu yang benci sama kamu? Atau selalu wis pokoknya? Pasti ada. Entah itu cewek, entah itu cowok, pasti ada. Nah itu, tapi itu jangan dijadikan sebagai musuh, tetapi bagi kontrol diri Anda. Ini harapan dari prisma atau adanya Pancasila itu sebagai check and balance kehidupan.
kekuasaan ini kalau tidak ada yang ngawasi, ya sakarpe dhewe. Alah boloku akeh kan. Kalaupun sidang ya mesti menang ae. Nah, kalau misalnya dianggap kekuasaannya sangat dominan, ya enggak apa-apa kalau memang semua itu bisa bersikap sesuai dengan tujuan dan kehidupan bernegara kita dengan baik. Tapi nek bareng-bareng nang kejelekan, menguatkan kelompoknya, golongannya, partainya, ya rusak rek negara iki. Atau paling tidak ketika kita dalam kehidupan ini tidak ada pilihan, ya apa sampean? Alah bapak pokoknya lanang, bapak esek baireng pokoknya lanang ya apa sampean? Nah, misalnya ono jodoh, kan ono pilihan wis. Wakeh 5 padha bapak bu pokoknya lanang. Ya koyo nek lamaran niku rek, taruh ya. Tendi kamu laki-laki ya, ya wis cukup tok gak takoni liya-liyane ya. Sampeyan kuliah S1 apa S2? KST wis pokoke lanang, Pak. Bahireng, Pak bodoh pokoke lanang. Ya monggo-monggo saja. Tetapi kalau ada pilihan, ada pertimbangan, ada wah, iki sakjane nggo wanteng rek. Masuk sakjane nek ngomong secara fisik. Tapi omahe the peso ya. Ya apa iki? Ya wis bapak wis, ya monggo. Ono sing biasa-biasa aja rek. Gak patek pinter. Tapi sumuge, ya apa? Ya wis bapak wis. Artinya ada pilihan, ada pertimbangan. Atau ada juga yang sakjane gak manteng rek, gak sugih, tapi senenge pol piye. Atau sama halnya ketika sampai memilih dicintai apa mencintai ngono. Iki sakjane biasa-biasa tapi senenge temenan. Iki sungguh wanteng tapi kudu gak patek seneng mbek sampean, sampe sing seneng piye? Loro kabeh ya. Oke, mungkin itu prismatik terkait dengan banyak hal. Jadi harapannya Pancasila sebagai supremasi, sebagai rujukan, sebagai referensi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ya, ini kalau ngomong bermasyarakat. Nek ngomong individu, monggo-monggo saja sampean menggunakan menguatkan agama, menguatkan Pancasila, menguatkan adat budaya Anda, monggo. Misalnya sampean keturunan Madura, kuliah nang Jawa, nang Mojokerto, yo jangan menghilangkan adat budaya Anda. Kalau Anda misalnya wis bapak kita berasimilasi, berakulturasi monggo. Tapi terkadang kita juga harus menguatkan identitas bangsa kita, identitas budaya kita. Sama halnya ketika ada di orang Jawa. Yo ojo sampai kelangan Jawamu rek, ya. Iso delono mbokmu arek kok gak Jawa blas. Wong wis gerang kok mame kok ngene tengah lawang misalnya. Wis sore wis jam 5 kok durung adus. Nah, Oke, sampai di sini ada